Ada sikap saya, ada SMS yang nyelonong masuk, ada perempuan dari Medan bawa koper, pengen minta dilamar sama saya. Bener ibu. Kalau istrinya orang lain pingsan tuh, bawa koper udah siap-siap. Kalau tua mah kagak sebanding nih. Ini kan repot urusan. Enggak tuh. Istri saya santai gitu. Baru sehari 2 hari baru bilang dah, Kak, kemarin ada yang datang tuh. Gitu. Kapan? Nah, baru cerita. Tapi suasana udah dingin, udah adem. Kita cerita deh, bagaimana membangun keluarga sakinah. Barangkali keluarga saya bukan keluarga yang harus dicontoh. Masih banyak lagi keluarga-keluarga yang mesti dicontoh yang jauh lebih lama daripada saya. Dan yang harus lebih kita contoh lagi siapa? Tentu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi baik, kita coba kupas walaupun tidak berurutan. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan bukan cuma rumah tangga kita yang bahagia, tapi juga rumah tangga anak mantu kita, ya, cucu ibu barangkali berumah tangga, mudah-mudahan kita doakan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah menjadikan rumah tangga kita seperti rumah tangganya Yusuf dan Zulaikha, seperti rumah tangganya Nabi Allah Adam dan Hawa, seperti rumah tangganya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijatul Kubra. Itu yang kita kemudian dengar ketika dulu kita menikah gitu. Dalam doa yang dibacakan di khutbah nikah, dalam doa yang dibacakan oleh kiai-kiai ketika kita kemudian melangsungkan pernikahan. Suatu hari seorang suami yang datang kepada saya. Terus dia bilang, "Ustaz, kenapa ya? Saya punya rezeki kok kayaknya enggak pas gitu." Enggak pas bagaimana? Ya enggak pas sama pendidikan saya, enggak pas sama apa yang saya inginkan. Ada enggak jalan keluarnya supaya pekerjaan yang saya inginkan itu dapat dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Di dalam surah Ibrahim Allah menyatakan di sana, "Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah." Nomor 1, perhatiin sholatnya. Sehingga dalam konselingan tersebut, saya bilang begini sama tuh orang, "Pak, sholatnya bagaimana? Udah pas apa belum?" Maksudnya, Ustaz, iya, udah sholat di tepat waktu belum? Berjamaah atau tidak? Ngidupin sholat-sholat sunnahnya apa kagak? Kalau koreksian ini berhenti di jawaban dia kagak, mendingan pulang dulu. Ini dulu diberesin. Jangan melangkah ke yang lain dulu. Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Benerin dulu salatnya. Itu saja Ustaz. Itu dulu, bukan itu saja. Masih ada yang lain. Nanti hitung, saya bilang. Ini hari apa, tanggal berapa, persis sebulan datang kemari lagi. Nanti kita akan kasih tips yang lain. Terus sekarang kerja di mana? Sekarang nggak punya kerjaan Ustaz. Loh, bukan cuma nggak pas dong berarti. Nggak punya kerjaan juga. Iya Ustaz. Ya sudah. Kalau memang begitu, benerin sholatnya dulu. Pulang dia. Kira-kira dapat berapa lama sesuai dengan yang dijanjikan, dia datang lagi. Datang udah lain tuh. Sebelumnya nggak bawa apa-apa. Kemudian pas datang lagi bawa anggur, bawa segala macam. Mukanya juga terang. Begitu baru datang langsung ngacungin jempol 2 biji. Apa dia bilang? Top dah Ustaz. Top. Top apanya? Emang sholat nomor 1 dia bilang. Saya datang Senin. Saya pengen rezeki dari Allah, tapi dipanggil sama Allah agak mau. Hayya 'alal falah, ayo sini saya bagi kebahagiaan kata Allah. Tapi kita nyari kebahagiaan dengan jalan kita, enggak ketemu. Habis jalannya Allah enggak kita tuju. Terus apa lagi? Jadi saya dikasih tahu sama dia. Rezeki mau nambah. Iya Ustaz. Salat sunahnya kagak. Saya tambahin. Ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Salat duha, salat hajat, salat taubat, birrul walidain, macam-macam dah. Sampai salat malam. Apa yang terjadi? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian dia ada panggilan kerja yang gajinya 2 kali lipat daripada gaji yang dulu terakhir dia terima. Nomor 1, kalau keluarga mau sakinah, hidupin tuh yang namanya salat dengan benar. Omong kosong dah. Omong kosong. Rumah yang dibangun, tapi ahli rumahnya ini tidak menjadi orang-orang yang ahli salat. Atau salat tapi melalaikan salatnya. Kenapa salat begitu penting? Banyaklah sudah penjelasan yang lain.
saya ingin menjelaskan yang ada kaitannya dengan ekonomi. Banyak dari kita yang beranggapan sholat hanya punya dimensi akhirat, nggak punya dimensi dunia. Siapa yang bilang? Kita kagak sholat berjamaah nih laki-laki ini. Kita bakal dibagi pembilang 27 pembilang. Rezeki kita. Kan sholat berjamaah. Kata Allah lewat Rasulnya dikali 27 kali lipat. Kalau kita tidak sholat berjamaah, maka dibagi rezeki kita jadi dibagi 27 kali lipat. Misalkan ada ya ayah muda punya gaji 2,7 juta, tapi kalau dia tidak ahli sholat berjamaah, sisa bulanan itu cuma voucher doangan 100.000. Kenapa? 2,7 dibagi 27 jadi tinggal 100.000. Lalu bagaimana dengan yang sholat berjamaah rajin? Orang yang rajin sholat berjamaah maka rizkinya akan dilipat gandakan sama Allah 27 kali lipat. Lah kalau rizkinya udah banyak kan secara fondasi finansial, maka ini akan berpengaruh pada kesejahteraan rumah tangga. Jangan lupa kita butuh yang disebut dengan kesejahteraan spiritual saja, tapi juga kesejahteraan finansial. Ada cerita seorang supir, dia ikut dengan kiai di salah satu daerah di Jawa Timur. Tidak ada yang istimewa dari ini sopir, kecuali sejak umur 20 tahun, dia sudah ahli sholat berjamaah. Barangkali karena mengikuti sang kiai, salah satu pengaruh positifnya adalah dia menjadi rajin sholat berjamaah. Ketemu di usia 48 tahun tuh. Dia cerita bahwa udah dari umur 20 lah dia jaga sholat berjamaah. Jadi dia tuh orang yang khawatir kalau udah mau masuk waktu belum di sejadah gitu. Beda sama kita. Kita nggak ada khawatir yang barangkali gitu. Dia orang yang khawatir. 3 tahun berselang nggak ketemu, usianya menjelang 52 gitu. Suatu saat saya ketemu dengan anaknya tuh kiai. Jadi di usia 48 kurang lebih lah, sang kiai meninggal. Kemudian pada saat meninggal ada seorang juragan besi datang melamar anak dari si sopir ini. Tapi kemudian si sopir merasa karena tidak seimbang, dunianya nggak seimbang, dia menolak. Dia bilang nggak usah lah, bapak orang kaya, saya orang susah. Tetap itu ngotot tuh si juragan besi, minta anak perempuan si sopir yang ditanggung biayanya oleh sang kiai diambil sama dia sebagai mantu. Sehingga akhirnya keluar statement begini, ya sudah, tunggulah nanti barang 2 tahun lagi kalau emang anak saya sudah selesai kuliah. Nah kemudian selesai kuliah ditagih lagi tuh janji. Kalimatnya kira-kira begini, Pak, dari mana jalannya saya mahabbah sama kiai? Kalau bukan saya mengangkat anak bapak menjadi mantu saya. Sebab kan anak bapak dirawat dari kecil sama tuh kiai. Memang kalau di Jawa begitu ya. Kita mahabbah sama cucu kiai, udah kayak ke kiai mahabbahnya. Kita mahabbah ke sopirnya kiai, udah kayak ke kiai itu mahabbahnya. Kita mahabbah kepada anak pungutnya kiai, udah seperti mahabbah ke kiai. Kita mahabbah ke muridnya kiai juga seperti mahabbah ke kiai. Nggak apa-apa nih, bagus. Sebagai mahabbah kepada guru begitu. 3 tahun setelah pertemuan dengan saya ketemu tuh dengan anaknya Pak Kiai yang menjadi anggota dewan. Terus dia bilang begini sama saya, Mas, masih kenal nggak sama si Anu? Gitu. Iya, kenapa? Ini supir ente kan? Wah, sekarang udah jadi orang kaya. Jadi orang kaya bagaimana? Subhanallah. Ketika jadi besan, beliau dibangunkan rumah, kemudian disewakan sawah buat ladang kehidupan. Kemudian dipergiin haji, total pemberian dari keluarga nih besan, di jumlah jamle begitu, kira-kira hampir 0,5 miliar rupiah. Ketika itu terngiang, ketika saya ngasih wirid ke dia, dan di waktu itu minta wiridan. Ustaz minta wiridan dong biar hidup berubah gitu. Saya waktu itu lagi demen-demennya ngebaca ayat yang kulillahumma malikal mulk, itu aja saya baca. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kenapa saya ngewiridin itu? Karena saya sadar. Tahun 99 kagak ada nama kita, kagak ada nama. Bau nama kita. Habis diomongin orang. Lah yang bisa mengangkat nama kita siapa? Allah. Yang bisa memuliakan orang yang hina. Yang bisa ngangkat orang yang jatuh. Yang bisa bikin kaya orang yang miskin. Yang bisa bikin orang susah. Jadi senang Allah. Jadi saya baca itu aja. Selain saya berharap fadilah dari baca Quran, saya juga berharap
ada satu keyakinan di diri saya yang tumbuh bahwa insya Allah kalau Allah menghendaki kamu akan jadi. Kamu mulia. Kira-kira tahun itu begitu saya baca. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili. Saya yang terpenjara saat itu dengan masalah demi masalah, menganggap bahwa hidup sudah tidak akan lagi bisa berubah, memompa hati saya. Allah, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Masa Allah yang bisa mengubah siang jadi malam, malam jadi siang, nggak bisa mengubah hidup saya? Begitu. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Ngidupin orang yang mati aja bisa, apalagi ngidupin hati saya yang masih belum mati. Insya Allah ya begitu. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah kalau udah mau ngasih rezeki mah dari mana aja jalannya. Tapi terngiang sama saya saat itu, si sopir ini bilang begini, kalau wirid makali saya orangnya kurang nih, dia bilang. Kalau ngejaga sholat berjamaah aja udah cukup Ustaz. Wah, saya bilang tuh lebih hebat daripada wiridan saya. Ya udah itu aja Pak. Ya itu aja kali ya. Gitu. Terus saya mencoba balik ke belakang. Ketika anaknya Pak Kiai ini almarhum cerita kepada saya bahwa engkau hidupnya berubah. Saya bilang nih sama beliau, oh bisa jadi engkau berubah. Dahsyat begini karena Allah rupanya sudah memberi itu tabungan dia sekian puluh tahun. Sekarang kalau orang ahli berjamaah, itu yang namanya rezeki kan dikali 27 kali lipat. Si sopir kerja sama sang kiai. Enggak ada gajinya ibu. Kecuali bahwa hidup sehari-harinya si sopir menjadi tanggung jawabnya sang kiai. Kiai makan, sopir makan, kira-kira begitu. Kiai makan daging, sopir makan daging. Kiai makan ikan, sopir makan ikan. Kiai puasa, keluarga sopir puasa. Anak-anaknya sopir menjadi juga anak-anak kiai. Jadi nggak ada gajinya. Tapi kalau kita kurskan ke rupiah, kira-kira sebenarnya ada gajinya nih. Berapa? 1 juta gitu kan. Kan kalau buat makan sekolah mah 1 juta cukup tuh. Yang penting nggak ada utang, ya kan? Nggak ada macam-macam cukup. Ternyata sama Allah si sopir ini digajinya 27 juta. Kok begitu Ustaz? Iya dong. 1 juta tadi tuh sebenarnya dikali 27 kali lipat. Cuman yang 26 juta disimpan. Kapan dikasihnya? Nanti kalau dia udah pantas, dia udah butuh, dia udah perlu. Rupanya udah pantas tuh. Sekarang kita kaliin. Ada 26 juta yang belum dibayar. Ya kan? Ada 26 juta yang belum dibayar. Kali 12 bulan. Kali kurang lebih 32 tahun. Hasilnya segitu tuh kurang lebih. Sholat diperhatikan. Kalau mau seorang ayah, kalau mau secara finansial meningkat, perhatikan sholatnya. Di sini ada seorang ayah, salah satu kebiasaan beliau yang saya kagumin, ketika saya kenal dengan beliau apa? Dia nenteng anaknya sholat subuh ke masjid. Enggak semua ayah bisa nenteng anaknya itu ke masjid sholat subuh. Sebab apa? Dianya juga kagak ke masjid. Boro-boro gitu ya. Boro-boro nenteng anaknya ke masjid, dia juga kagak. Waktu saya ke toko buku di Bilangan Senen, itu saya baca sebuah puisi yang air mata saya netes saat itu. Waktu itu saya punya anak satu tuh, si Wirda, belum ada yang kedua. Saya berdoa waktu itu kalau dapat anak lagi mudah-mudahan laki-laki gitu. Tapi ternyata Allah belum percaya mas saya dapat laki-laki, masih dapat yang perempuan. Jadi masih yang paling ganteng di rumah. Masih jadi yang paling ganteng. Saat itu saya baca tuh. Dia bilang begini nih, kata nih orang. Aduh enaknya bagi orang yang bisa bangun pagi. Aduh betapa bahagianya orang-orang yang bisa melihat fajar. Betapa bahagianya orang-orang yang bisa melangkah sholat subuh, masjid. Menghirup udara segar, merasakan desiran angin. Merasakan segarnya udara pagi. Betapa indahnya kubayangkan, begitu dia bilang. Tangan kanan menenteng istri, tangan kiri menuntun anak. Betapa enaknya seorang ayah yang bisa bercanda dengan anaknya ke masjid. Pokoknya dia jabari tentang keluarga dah gitu. Buntutnya apa coba? Dari seorang ayah yang sudah 15 tahun merindukan kehadiran seorang anak. Itu saya netes juga tuh air mata. Ya Allah, dia ngebayangin kayak begini. Saya udah punya anak, agar kita tenteng-tenteng gitu. Nomor 1 adalah sholat. Maka kemudian Allah mewariskan doa buat kita. Allah mewariskan doa buat kita. Apa tuh doanya?
Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbi ij'alni, ya Allah jadikan aku muqimas shalah, orang-orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan dari garis keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkan doaku. Ini doa paling komplit di antara yang paling komplit yang lain. Al-Quran doanya paling komplit semua ya. Kenapa ada doa buat kita, buat anak kita? Terus ditambah lagi ada doa buat siapa? Rabbana ighfirli wa liwalidayya, buat orang tua kita. Jadi itu doa buat kita, buat atas, buat bawah. Saya alhamdulillah termasuk yang mendawamkan tuh baca doa ini habis sholat. Kenapa? Karena emang doanya tuh buat kemana-mana gitu. Terus yang nomor 2, kalau keluarga mau sakinah, sholat. Istri bisa nggak sholat berjamaah? Bisa. Dengan mendorong suami bangun sholat subuh berjamaah di masjid, sama pahalanya. Sama. Langkahnya suami ke masjid jadi langkah ibu. Pulang dari masjid ke rumah jadi langkah ibu. Semua dorong masjid. Biar ibu juga mendapatkan pahala. Saya ingat ya sebelum mengajak ke yang kedua. Karena bagi saya emang sholat ini istimewa banget. Kalau ibu bapak sempat dapetin poster saya yang pertama dulu. Ada tulisan kurang lebih begini. Andai kesusahan adalah hujan. Dan kesenangan adalah matahari. Gitu. Maka kita butuh keduanya untuk bisa melihat pelangi. Sebelum jauh-jauh memperbaiki diri. Sebelum jauh-jauh mencari solusi buat segala permasalahan yang kita hadapi, nomor 1 yang harus kita perbaiki adalah sholat. Ini ucapan siapa coba? Ucapan istri saya. Saya mah kagum bener dah sama istri saya, bener. Saya pusing banget. Pusing, tagihan banyak. Gitu. Rezeki dirasa seret begitu. Asar nih, asar. Dia ngomong sama saya. Kak, kakak ingat gak? Ingat apa? Apa yang kurang dari kakak? Apaan? Sholat tuh. Mau sholat dekat kalau kamu sholat. Mau sholat kita rezeki bakalan nambah. Astagfirullah, iya. Asar kan gak bisa diperbaiki tuh. Kenapa? Udah lewat. Yang bisa diperbaiki yang mana? Maghrib. Oh saya kencang tuh hati. Baik mah. Kita maghrib papa ke musola dah. Barangkali dialog juga tuh menjadi salah satu terapi sakinah ya. Kalau sakinah. Berangkat ke musola. Berangkatnya malah jam 6 kurang. Ngapain? Ngincer azan. Ngincer azan supaya saya jadi muazin. Supaya apa? Supaya saat itu orang-orang yang sholat ke musola menjadi sholat ke saya. Kan kalau saya yang manggil dia pada datang tuh. Jadi kan sholatnya dihitung sebagai sholat muazin juga. Habis sholat tetangga saya ngomong begini. Tumben, Sob, lagi ada di rumah nih. Saya bilang, iya nih lagi ada di rumah. Padahal sering juga di rumah. Emang jadi ustadz bukan jaminan juga gitu, bukan. Yang jadi jaminan mah orang-orang yang bertakwa kan gitu. Ada Yusuf mah azannya lain, jadi orang pada datang gitu. Tetap jangan pulang ya, bentar kata dia gitu. Udah, Mbak Dian. Kemudian kita ngobrol sebentar, dia bilang, saya pulang dulu dah. Ntar Isya balik lagi. Benar-benar. Dia ke dalam rumah, dia ngasih tentengan tuh. Kalau nggak salah ada pepaya, ada apa lagi tuh. Pokoknya buah-buahan lah ya. Saya bawa pulang nih buah. Assalamualaikum, salam. Istri saya cium tangan, dia ngeliat tentengan. Waduh, baru sholat sekali udah bawa tentengan. Subhanallah. Sederhana ya. Tapi ini membuat kita jadi belajar. Oh iya ya. Jauh-jauh kita nyari buat keluarga kita bener. Sholat depan mata kita nggak benar. Kita bangun malam Pak. Bangun malam berdua sama istri kita baca. Ya Allah berdua enak bener. Berdua gitu kita ngaji ini. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Allahu Akbar. Salat apa? Salat malam berdua ngimamin nih. Kan Rasulullah bilang, kalau ayah yang bangun duluan, bangunin ibu. Kalau ibu yang bangun duluan, bangunin bapak. Gitu kan? Ngapain? Datang padaku, kata Allah. Ada satu saat, kata Rasulullah, doa tidak akan pernah tidak dikabulkan. Kapan? Yaitu ketika an-nasu niyamun. Manusia tertidur, situ pada bangun meminta sama Allah, salat tahajud. Suatu waktu kita salat tahajud, saya, istri saya, si Wirda. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Si Wirda di tengah nih dengan mukenanya anak kecil, pakai mukena tidur gitu. Kayaknya bahagia gitu, adem. Pokoknya yang penting kita duit banyak, salat berjamaah dah gitu aja. Duit banyak, utang nggak ada, salat kejaga, udah cukup dah. Masuk yang kedua, terapi buat keluarga yang sakinah apa? Coba cek masalah sedekahnya. Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Jadi selain kata Allah, syarat orang beriman mengerjakan sholat, dia kudu merhatiin sedekahnya. Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Perhatiin tuh, kita nggak mau sedekah. Sebab apa? Sebab kita suka merasa, ya Allah Ustaz, kayaknya buat kebutuhan rumah tangga aja udah pusing. Bagaimana kalau kita perhatiin orang, dari mana jalannya itu? Padahal kata Allah ada rahasia yang luar biasa. Kita mengaitkan nih sedekah dengan kesejahteraan finansial buat keluarga yang sakinah. Kalau kita mau dicukupkan kekurangan kita udah tahu teorinya. Banyak sudah pengajian sedekah digelar sama wisata hati. Banyak. Rumah tangga, kaya, terus segala macam ada. Suami ganteng, istri cakep, tapi tetap gundah gulana. Anak bukan nggak ada, ada. Pokoknya orang ngelihat nggak pantas dah, dia susah gitu. Orang ngelihat kagak pantas, dia punya keluhan, tapi dia punya keluhan. Dia berpikir, aduh, kayaknya ada yang kurang gitu, apa gitu. Suatu saat nih orang, saya menyebut dalam buku saya itu, waktu itu saya nulis buku judulnya Uang Gampang Dicari, Belajar Mencari Cinta dari Guru Kehidupan. Kita sang pencinta ini. Terus di situ diceritakan satu kisah yang memang ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana orang-orang yang kering hatinya, yang kering jiwanya, justru di tengah mestinya orang lihat dia bahagia. Banyak wanita-wanita menangis di istananya. Banyak laki-laki yang termenung di dalam kantornya megah. Iya. Nah, barangkali kita bisa cek dari yang satu ini, berbagi. Kisah ini barangkali belum pernah saya ceritakan. Jadi suatu pagi dia lari pagi nih. Karena begitu dia datang ke seorang psikolog, apa kata psikolog? Barangkali Anda kurang olahraga kali. Sehingga kemudian jiwa tidak seimbang. Ya psikolognya bukan ustaz kan gitu. Tapi bahwa olahraga itu juga menjadi sebuah terapi sakinah, benar. Cuman kita ngupas dari sisi yang lain gitu. Begitu lari pagi, ini kompleks estet dia lah. Nah di mana-mana nih di Jakarta dan tanah air, emang kita tuh ngelihat dengan telanjang ya perbedaan status sosial gitu. Depan rumah mewah gitu, belakang rumah kumuh gitu. Dilihat udah nggak ada enaknya apa, RSSSSS itu. Apa tuh singkatannya?
Rumah sangat-sangat sempit sehingga susah sekali selonjor. Iya. Jadi ketemunya WC lagi gitu. Subhanallah. Nih, begitu dia lari pagi muter, dia ngeliat ada seorang ibu nangis. Bingung nih, ada orang subuh-subuh begini nangis. Jalan lagi dia, lari. 2 putaran masih ngeliat nih ibu. 4 putaran agak tahan dia. Kagak tahan dia nanya. Ibu, kenapa nangis? Gelap-gelap begini nangis. Si ibu dongakin kepalanya ngeliat nih orang, dia jawab, saya habis dipecat. Bingung dia. Habis dipecat subuh-subuh begini siapa yang mecat? Dia duduk juga tuh, duduk dengan anduknya, duduk dengan pakaian trainingnya. Di samping nih ibu, sesuatu yang belum pernah barangkali dia lakukan. Lah kalau kita emang temannya orang miskin lolo, begal sama dia. Lah kalau dia pada orang kaya, belum tentu gitu. Maaf ya, banyak lah sekarang orang kaya yang soleh, banyak. Tapi saya mengingatkan, barangkali kita berbagi kurang. Sehingga pemenuhan hati baru sebelah. Lihat komposisinya. Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum. Kalau salat doang, ke Allah doang, sebelah kita. Sebelah yang penuh. Sebelah lagi belum. Maka kalau mau komplit, sedekah, sholat, sedekah, sholat, sedekah, sholat, sholat, sedekah, sholat, sedekah, sholat, sedekah. Begitu, komplitin. Dia duduk sama si ibu yang miskin nih. Terus dia ngomong, kok pagi-pagi dipecat? Emang ibu kerja apa? Terus dia bilang, saya buruh cuci, Pak. Loh kok ada buruh cuci pagi-pagi dipecat? Bagaimana ceritanya sih? Pak, saya udah 4 hari nggak masuk. Habis bagaimana anak meriang, suami juga sakit, saya bingung, mau jalan juga bingung, ninggalin mereka berdua. Apa ya tega saya nyuci, sementara mereka berdua susah butuh saya. Namanya simpanan lagi ada Pak, saya mencoba tidak kerja dulu dah gitu. Oh, rupanya dia buruh cuci harian. Lah terus, pagi-pagi Pak sebelum subuh emang saya biasa datang. Saya datang ke rumah majikan saya. Begitu dibuka pintu, apa kata majikan saya? Maaf, udah ada yang baru. Udah begitu doang. Hati saya sedih. Padahal saya berharap cuma 25.000 saya bisa bawa pulang nih pagi ini. Istighfar tuh nih orang. Astagfirullah. Yang benar ibu? Iya Pak. Saya kerja cuma dari jam 5 sampai jam 10. Harian 25.000 itu. Udah nyapu ngapain ngegosok dah jam 10 kelar kan gitu ya. Sekarang kan banyak tuh. Buruh-buruh rumah tangga yang harian begitu sifatnya, nggak tinggal di rumah. Terus suami beneran sakit? Iya Pak, sakit. Anak sakit. Ya sudah, ikut ke rumah saya dulu yuk. Gitu dibilang. Ikut di teteng nih. Istrinya bingung. Coba apa lari pagi pulang bawa nenek-nenek. Apa kata si suami? Nih, bikinin teh anget, gorengin pisang. Apa kayak ayo pagi-pagi ini. Terus kita mandi dah. Istrinya bingung, benar-benar bingung istrinya. Ngapain itu? Begitu istrinya mandi segala macam rapi, si suami baru ngomong sama istrinya, Papa ketemu nih, begini cerita. Oh, kalau begitu mas sebentar, kata istrinya. Dia masuk ke kamar, dia bawa syal. Dia keluar kamar bawa syal. Yuk temenin. Begitu temenin, rumah nih ibu, rumah matahari. Tahu nggak rumah matahari? Saking banyaknya genteng yang bolong gitu ya. Jadi matahari langsung blus gitu. Masuk dia kagak ada lagi gentengnya gitu. Ibu, bapak, secara psikologis kenapa Allah menyuruh kita berbagi supaya tumbuh rasa syukur di hati kita. Kalau sudah tumbuh rasa syukur di hati kita, bohong kalau kita kemudian nggak bahagia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahin nikmatku. Tapi kalau kamu kufur, aku akan tarik. Kita sakit, ya, ibu sakit, tapi kaki kiri dipakein kaos kaki sama cucu yang sebelah sini. Kaki kanan dipakein kaos kaki sama cucu yang belah mari. Apa enggak bahagia hati kita? Bahagia. Begitu kita sakit, mantu kita ngebeliin tuh kursi goyang, goyang sana, goyang sini, gitu kan? Ada kan kursi goyang? Ada. Coba ibu bayangin tuh ibu sakit, ada mantu yang beliin itu, atau ada anak yang beliin itu. Kemudian cucu-cucu kita, anak-anak ibu, pada nemenin di sekeliling.
Allah mengajarkan lewat Rasulnya, dawu mardakum bis shadaqah. Obati penyakit kamu dengan sedekah. Sok jalan ayo ke orang-orang yang memang pada susah. Jalan ke orang yang pada sakit. Di belakang rumah kita, di gang sebelah kita, di kampung sebelah kita. Begitu datang ada nenek-nenek terbaring. Nggak ada orang di sebelahnya. Kita mikir. Kita sakit ya Allah. Iya. Malah jadi rahmat. Ya. Ini ada kawan saya nih Haji Faidal. Mana Allah kemarin saya belajar dari dia. Begitu keluarganya sakit, apa dia bilang? Ini rahmat nih Ustaz. Keluarga saya jadi pada ngumpul. Biasanya cuma pengajian bulanan gitu kan. Atau pengajian mingguan. Ini kadang-kadang tiap hari berganti tuh. Apa nggak berkah tuh? Jadi berkah penyakit kita. Begitu kita ngeliatin nenek. Ya Allah kayak begini sakit. Nggak ada orang. Coba. Kan bersyukur tuh hati. Begitu hati bersyukur timbulnya apa? Ah iya penyakit saya emang nggak ada apa-apanya dah. Gitu. Kita jalan lagi ketika kita sedih. Jalan kemana? No, ke rumah sakit. Masuk ke ruang ICU. Tanya orang-orang yang udah bakalan dipotong itu kakinya. Kita liatin tuh, bayangin. Kita punya utang 200 juta. Kita masuk ke dia, kita bisikin. Tuker yuk. Saya aja yang dipotong kakinya. Tapi situ jadi saya ya. Utang 200 juta. Saya rasa mau dia. Bener. Mau. Buat apa? Kalau nggak punya kaki. Maaf ya. Maaf. Maaf buat orang-orang yang memang tidak punya kaki. Ya, barangkali itu adalah sebuah ujian dari Allah. Tapi ini kan terapi buat kita. Kita jalan ke orang-orang yang lebih susah lah. Jadi secara psikologis berbagi itu akan menjadi fundamental bagi sebuah keluarga yang sakinah. Karena rumah tangga ini berhenti dari mengeluh. Kenapa? Karena dia melihat ada orang-orang lain yang lebih susah dari dia. Termasuk nih orang. Begitu dia masuk ke rumah si ibu tadi. Dia ngelihat bapaknya lagi dikompres pakai anduk. Anak kedua sebelah lagi. Apa dia bilang? Udah. Mulai sejak ini. Ibu nanti kerja sama saya. Tapi nggak usah sekarang. Sembuhin aja dulu semua yang ada di sini nih. Berhari-hari sampai beberapa minggu begitu. Ini orang mendapatkan kesegaran baru. The new look. Ada penglihatan yang baru. Fresh. Ternyata apa dia bilang? Benar. Benar. Berbagi akan memenuhi hati kita begitu menjadi penuh. Kita ya Pak jajal dah. Bawa makanan. Ayam goreng gitu ya. Yang dibumbuin, terus bawa tempe apa segala macam, cari rumah tangga yang udah nggak ketemu makanan. Percaya nggak omongan saya? Nih, begitu kita kasih makanan sama dia, keluarga itu kan tersenyum mereka tuh. Ada yang bawain makanan, siapa yang bahagia duluan coba? Sebenarnya yang bahagia duluan kita ngelihat dia pada ketawa tuh. Ya Allah, mana lu? Nomor 2, selain sholat adalah sedekah. Kemudian yang ketiga, kata Allah. Kalau kita punya keluarga nih, kita punya diri, kita punya hidup, mau senang, mau bahagia, jangan kebanyakan ngelihat bintang di langit, paham? Capek, sekali-sekali ngelihat kerikil, ngelihat pasir, apa tuh maksudnya? Jangan kebanyakan ngelihat pekaya orang, jangan kebanyakan ngelihat ekonomi orang yang lebih di atas. Jangan kebanyakan ngelihat karir orang lebih bagus. Jangan kebanyakan ngelihat proyek orang yang lebih banyak. Jangan melihat gaji orang yang lebih tinggi daripada kita. Lihatlah orang yang di bawah dari kita. Itu yang akan lebih menenteramkan hati. Toha ayat 131 kalau tidak salah. Apa di sana dinyatakan? Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Wala tamuddanna ainaika. Jangan panjangin angan-angan Anda. Jangan panjangin mata Anda. Kemana? Ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Kepada orang-orang yang lebih banyak bunga dunianya. Saya nulis buku lumayan banyak lah. Di salah satu tulisan saya ada tulisan yang menarik. Yang mengajarkan kepada kita. Banyak-banyaklah melihat kelebihan kita. Jangan kekurangan kita. Dan sedikitkan hati kita untuk melihat orang lain yang lebih di atas. Ada 2 sahabat perempuan. Ketemu di pasar. Ibu, bapak, sahabat lama nih. Teman SMP, SMA, lama gak ketemu. Begitu lama gak ketemu di pasar kan seneng tuh, bahagia ya. Pelokan berdua saling bertanya. Sambil jalan di pasar, salah satu topik pertanyaannya masalah rumah. Di mana tinggal sekarang? Di mana suaminya sekarang? Yang satu nih, orang kaya nih yang satu.
Yang satu dari dulu orang pas-pasan. Si orang yang pas-pasan bilang, rumah saya deket di sini. Kata orang yang kaya nih, kita jodoh lagi nih, jadi sahabat lagi nih, udah lama gak ketemu. Sebab saya juga di sini juga tinggalnya, belum lama dan belum ditempatin rumahnya gitu. Kata yang kaya, boleh dong ajak saya kenalan sama suami kamu, kenalan sama anak-anak kamu. Kamu anaknya berapa? 2. Begitu nyebut anaknya 2, si perempuan yang kaya ini nunduk, begini. Dilihat tuh sama yang miskin. Tapi untuk mengalihkan pembicaraan supaya jangan ngomong masalah anak, yang kaya nanya lagi, anak-anak kamu sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya saya pengen lihat ponakan yuk. Itu kata yang perempuan kaya. Jalan tuh ceritanya. Yang keluarga miskin ini, keluarga pas-pasan dari dulu emang udah sombong orangnya. Nggak pengen ketahuan kalah gitu. Pokoknya pengennya menang mulu. Dia mikir sepanjang di jalan, rumah mana yang bisa gua tunjuk ya gitu. Iya, nggak pengen diketahui begitu. Sebenarnya kalau tidak pengen diketahui kefakiran, bagus. Tapi kalau buat sombong aja, udah mah miskin sombong mah tuh dah. Ya kan kalau kaya sombong rada pantas gitu ya. Hah? Lah miskin sombong, aduh ya Allah. Allah seneng sama orang-orang yang miskin tawadhu. Tapi Allah lebih seneng sama orang-orang yang kaya yang juga tawadhu. Allah seneng sama orang-orang kaya yang sedekah. Tapi Allah lebih senang sama orang-orang yang miskin yang mau sedekah. Dia nyari nih rumah. Celangak-celinguk. Ada nih rumah di Gembok. Ada rumah di Gembok. Apa kata si perempuan yang pas-pasan nih? Apa kata dia? Ini seharusnya ada pembantu saya di dalam. Suami saya lagi keluar. Anak saya juga lagi keluar sama suami saya. Ini rumah yang jaga pembantu. Tapi kemana ya? Kok rumah pakai di Gembok gitu? Yang kaya tertegun. Si orang yang kaya ini, si perempuan kaya ini tertegun melihat kelakuan ini sahabatnya. Apa dia bilang? Dia buka tas. Ini bukan kuncinya. Itu. Paham nggak? Paham ya? Ini bukan kuncinya lah. Maksudnya ijajal dulu, bukan kuncinya itu. Aduh, dia bilang gitu. Kamu kok nggak berubah dari dulu? Kalau kamu ngelihat saya, barangkali saya lebih beruntung dari kamu. Tapi enggak tuh, saya melihat kamu yang lebih beruntung. Kamu punya anak 2, saya belum. Saya punya rumah begini mewahnya, begini bagusnya, yang kamu aku sebagai rumah kamu, padahal ini rumah saya. Lah ini yang saya beli, dia bilang begitu. Coba tuh ibu, coba tuh bapak. Ada tetangga saya. Alhamdulillah sekarang tuh sudah tidak lagi mengeluh. Dulu juga emang gak mengeluh. 2 kakak beradik, pas-pasan hidupnya. Tapi tuh anak ngebrojol loh. Lah kakaknya kaya, tapi anak mampet kayaknya itu, kagak keluar. Kan di sini akhirnya malah tumbuh saling berbagi gitu. Kadang-kadang adiknya nganterin ke kakaknya tuh anak supaya si kakak merasa punya anak gitu. Kemudian si kakak juga ngebantu adiknya, jadi manis gitu. Kita banyakin melihat yang di bawah kita. Kalau kita banyakin melihat yang di bawah, insya Allah, hati kita lebih banyak ademnya, lebih banyak tentremnya, lebih banyak syukurnya begitu ketimbang mengeluhnya. Terakhir, sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah nggak bisa kemudian dijalankan tanpa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya itu Ustaz? Banyak penjelasannya, tapi satu yang mau saya angkat adalah banyak sekali rumah tangga yang sudah tidak ada sunnah Rasulullah di dalam rumah tangga itu. Salah satunya apa coba? Yang paling gampang, baca Quran. Kebiasaan Rasulullah, istighfar, apalagi itu, mencintai salawat, terus puasa sunnah. Itu rumah hiasannya itu adalah sunnah itu. Itu hiasan tuh, sunnah tuh menjadi hiasan. Nih, sunnah yang udah hilang. Sederhana ini mah. Kalau mau tidur, kita kan disunnahkan baca apa tuh? Baca kulhu, ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, disambung terus alif lam mim sampai seterusnya. Coba yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Stop ya, sampai terus jatuh nih. Nanti sampai Rabbana la tu'akhidna in nasina, terus sampai akhir ayat Al-Baqarah. Ini dibaca menjelang kita tidur, ambil air wudu supaya lengkap kita punya tidur. Kita enggak, ibu-ibu begitu mau tidur yang diambil apa? Bukan air wudu, masker bengkoang yang diambil. Begitu suami mau pulang mau nyium, idih, gue nyium badut. Masker bengkoang boleh pakai kan buat nyenengin suami, tapi ambil wudhu dulu, gitu ya. Jadi yang nomor 4 apa tadi? Menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Cari apa yang bisa kita hidupkan. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah. Ini dulu yang bisa saya beri. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.